Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertrading di part 5. Di hari kelima ini kita akan merencanakan open posisi 5 kali, tergantung gimana suasana dari marketnya juga, dari kondisi kita juga. Kita harus nyesuaiin. Di strategi ini adalah di fraktal. Kita akan menggunakan strategi secara konsisten ini fraktal dengan 5 kali open posisi. Kita akan meretest selama 30 hari. Kita rencanakan untuk open posisi itu 5, tapi di saat market tidak mendukung, tidak serta-merta kita harus open posisi 5. Sekalipun jadi sekali 2 kali itu udah cukup. Apalagi kalau nggak ada sama sekali ya, itu nggak apa-apa, berarti kita tidak bertrading ya, karena kita sudah menggunakan strategi ini dengan konsisten dan perencanaan kita. Ini kelewat ya, fraktal atas di candle ke-7 kita akan open posisi atas, dan ini adalah candle ke-7 yang sedang berjalan. Jika candle ini merah, kita akan tetap open posisi ke atas, karena di sini ada candle, ada fraktal, dan ini candle ke-7. Jika loss, ada candle ke-8, dan kita siapkan kompensasi yang pertama. Kalau kita open posisi ke sini, ini udah kompensasi pertama ya, dan kita rencanakan sampai 2 kali kompensasinya. Jika kompensasi kedua gagal, ya berarti kita gagal ya, karena kita sampai maksimal kompensasi ke 2. Oke, profit di kompensasi. Oh enggak, kita profit. Kita profit di sekali. Tapi kalau kita open posisi di sini, ini K1 di sini. Oke, sekali kita sudah melakukan trading. Dan ini kalau mau melanjutkan, di sini ada fraktal bawah, dan di candle ke-7 kita akan posisi ke bawah, dan ini candle ke-7 nya. Jika ini hijau, kita akan pakai K1 tetap ke bawah. Ternyata telat. Kita harus siap ya, harus konsentrasi teman-teman. Kalau kita melakukan open posisi itu kita harus konsentrasi. Mungkin ini saya sambil bervideo ya, kalau tidak sambil bervideo mungkin
Tadi saya sudah langsung open posisi ya, karena konsentrasi saya berkurang. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kalau misalkan ini hijau, kita akan tetap melakukan kompensasi ataupun posisi ke bawah jika ini hijau. Tapi kalau ini merah, kita stop. Ternyata merah ya teman-teman. Dia akan posisi sini ya. Oke, kita cari market lagi baru, tapi ini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini candle ke-7. Candle ke-7 dan kita open posisi ke atas. Jika ini candlenya merah, kita akan tetap open posisi ke atas teman-teman. Siapkan kompensasi, dan ini adalah open posisi yang kedua. Yang pertama kita cukup sekali open posisi langsung profit, dan ini yang kedua. Kalau saya boleh prediksi ini akan masih merah sih. Kita harus fokus. Dia capai support, kita harus tetap fokus. Oke teman-teman, ini adalah kompensasi yang pertama. Kita siapkan kompensasi yang kedua. Kita harus tetap fokus dan konsentrasi di fraktal ke-7 ini. Teman-teman boleh menilai sendiri dari part 1, 2, 3, 4, dan ini yang kelima. Kita harus tetap tenang, jangan ragu. Oke, ini yang terakhir ya. Seperti biasa, jika ini loss berarti kita benar-benar loss. Ini K2 ya. Ini K2 teman-teman. Jika ini loss ya kita harus mengakuinya. Kita tidak perlu mengejar lagi. 2 kali open posisi. Yang pertama kita sekali open posisinya, dan ini yang kedua kita open posisi sudah K2. Apakah akan profit atau loss? Oke, kalau loss kita cukup ya, tidak melanjutkan lagi. Oh ternyata profit teman-teman. Kita cari market lagi baru. Kalau boleh saran, untuk strategi fraktal ini kita lebih baik di mata uang ya, karena di kripto itu candlenya sangat agresif sekali ya. Kita sangat
apa ya, hati-hatiannya itu cukup ekstra ya. Kita cari lagi teman-teman. Sebenarnya seperti ini ya, kita sudah merencanakan dengan strategi fraktal dan cari market yang sideways. Jika tidak ada, rata-rata market itu trend, dan kita tidak mempunyai basic untuk SNR, lebih baik jangan melakukan trading, karena kita udah melakukan studi, kita udah melakukan riset dengan strategi fraktal ini dengan probabilitas misalnya 70%, ya udah kita ikutin aja. Kalau ini merah, kita akan posisi hijau. Oh, ternyata sudah hijau ya. Oke, kita cari lagi. Intinya kita harus bersabar ya teman-teman, jangan terburu-buru, karena saya sudah ngasih contoh di part 1 atau part 2 ya. Kalau melakukan terburu-buru akan terjadi loss. Masih jauh. Ini ada fraktal atas. Di candle ke-7 kita akan melakukan open posisi atas. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kita menunggu satu candle lagi. Trennya sih lagi turun ya teman-teman. Nggak apa-apa, seperti inilah. Nah, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman bahwa jangan terlalu terburu-buru untuk bertrading ya. Kita akan melakukan open posisi atas teman-teman, karena ini ada fraktal dan di sini ada SNR. Entah dia akan mantul ke bawah atau tidak, kita lakukan saja open posisi. Ini candle ke-7, kita lakukan open posisi atas berdasarkan fraktal yang di sini. Jangan pernah ragu, karena kita sudah melakukan riset dengan strategi ini dengan probabilitasnya 70%. 70% itu masih ada lossnya ya. Jadi jangan anggap loss itu adalah game over atau selesai, karena di balik loss itu kita kan ada profit, dan profitnya itu 70%. Untuk open posisi ketiga kita profit ya teman-teman.
Ini ada fraktal lagi teman-teman. Candle ketujuh kita akan lakukan open posisi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setelah ini adalah candle ketujuh kita akan posisi ke atas. Kita siapkan kompensasi ini open posisi yang keempat teman-teman. Yang pertama kita sekali open posisi, kedua kompensasi kedua, dan yang ketiga kita sekali open posisi. Ini yang keempat. Sudah K1 kita siapkan lagi keduanya. Jika ini loss, kita masih ada K2 dan K2 loss, ya sudah, berarti memang loss. Tetap konsentrasi, tetap fokus, tidak boleh ketinggalan. Harus yakin. Di sini mental juga bermain ya. Tipis tapi ya kita tetap profit teman-teman. Sekali lagi, jangan coba kita bertrading dengan akun real kalau kita tidak siap untuk kalah, tidak siap untuk bangkrut. Bertrading dengan akun real berarti harus siap kita menelan kekalahan. Kripto sangat agresif sekali ya, saya ngeri lihatnya juga. Tembus resisten, akan lanjut dia kepada tren. Tembus dia akan lanjut tren, tapi kita tetap memakai strategi fraktal teman-teman. Tren lagi turun, tapi di sini ada hijau merah. Oke teman-teman, mungkin dari video ini kita ambil hikmahnya saja. Perencanaan kita 5 kali open posisi ya teman-teman, tapi ini kita baru 4 kali. Nah itulah teman-teman, kita tidak boleh memaksakan untuk bertrading karena kita sudah planningkan. Memang kita planningkan 5, tapi ya kita planningkan juga kan pakai strategi fraktal. Jika itu tidak ada strategi fraktalnya, ya berarti kita tidak harus melakukan trading.
Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Ambil hikmah dari video ini. Walaupun kita masih punya satu kali lagi trading, lebih baik sudah saja daripada kita nanti malah loss, terjebur, mentalnya kena. Nanti ujung-ujungnya kita akan berpikiran modal harus kembali, nanti malah habis. Lebih baik kita seperti ini aja ya teman-teman. Mungkin cukup dari saya videonya, ambil hikmahnya saja, jangan sekali-kali coba pakai akun real. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, telah mengamati video ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan boleh dicoba di akun demo. Kalau di akun real ya berarti harus siap untuk menerima kekalahan. Tapi untuk para pemula, cobalah lihat dulu cara bertradingnya seperti ini. Setelah sudah dimengerti, baru lakukan, dicoba. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.